Kalau orang sudah seperti begitu, di dunia dia diterima di mana aja. Nggak perlu lempar-lempar hadiah. Diterima. Betul. Betul ini. Jadi kalau kita ingin diterima oleh masyarakat, oleh umat, berbuat baiklah. Berbuat baik, nggak perlu pakai minta-minta, nggak perlu pasang baleho. Nggak betul atau tidak saya ngomong ini? Nggak perlu ngapain pasang-pasang baleho di tempat musibah sana. Iya, di Gunung Semeru pasang baleho. Di sana perlu orang apa? Sembako. Perlu bantuan real nyata. Ngapain majang-majang baleho di sana? Betul Bu, Bapak? Iya. Hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuba liman akthara fil jihad fi sabilillah min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70,000 hasanah kullu hasanatin minha 10 ad'afin ma'alladzi lahu indallahi minal mazid. Faqila ya Rasulullah an-nafaqah? Qala an-nafaqatu ala qadri zalik. Qala Abdurrahman faqultu li Mu'adz innaman nafaqatu bi 700 dhi'f. Qala Mu'adzun qalla fahmuka innama dzaka idza anfaquha wa hum muqimuna fi ahlihim ghaira ghuzatin fa idza ghazaw wa anfaku akhba Allahu lahum min khazaini rahmatihi ma yanqati'u anhu ilmul ibadi wasfatuhum fa ulaika hizbullah wa hizbullahi humul ghalibun. Kharajahu Tabarani wa fi isnadi rawin lam yusamma. Ini agak panjang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya panjang napasnya ya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Mu'adz bin Jabal ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau termasuk sahabat yang dapat keistimewaan, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diucapkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan, mengikrarkan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Masya Allah. Masya Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Wahai Mu'adz, sungguh aku cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Inni la u'allimuka kalimatin. Sungguh aku mengajarkan kamu beberapa kalimat yang kamu ucapkan setelah atau di penghujung sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Khusus itu. Dan itu juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang pertama kali diutus untuk berdakwah di luar Madinah. Kemana? Ke Yaman. Yaman diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal ini, masya Allah, beliau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia salah seorang sahabat yang keluar dari kota Madinah untuk menyebarkan Islam. Kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Tuba, beruntung. Ada yang mengatakan Tuba ini nama surga. Beruntung liman aktsara fil jihadi fi sabilillah min dzikrillah. Beruntunglah, keberuntungan bagi orang yang memperbanyak ketika berjihad itu, dia memperbanyak berzikir kepada Allah.
fa inna lahu bikulli kalimatin sab'ina alfa hasanah. Sesungguhnya baginya dari setiap satu kata 70.000 hasanah, 70.000 kebaikan. Kullu hasanatin minha, setiap satu hasanah dari itu asyratu ad'ab, 10 kali lipat. Ma'alladzi, dan dengan apa yang dia dapati indallah, dari sisi Allah, minal mazid, tambahan-tambahan. Masya Allah. Faqila ya Rasulullah an-nafaqah. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan infak di jalan Allah? Qala an-nafaqatu ala qadri dzalik. Begitu juga infak di jalan Allah, di pahalanya seperti zikir di jalan Allah SWT. Qala Abdurrahman faqultu li Mu'ad. Abdurrahman berkata kepada Mu'ad, innaman nafaqatu bisab'i mi'ati dhi'ab. Sedangkan infak di jalan Allah itu 700 kali lipat. Qala Mu'ad berkata kepada Abdurrahman, qalla fahmuka, inti kurang paham. Inti kurang paham. Nah ini innama dzaka idza anfaquha wa hum muqimuna fi ahlihim ghaira ghuzat. Itu yang 700 kali lipat untuk orang yang berinfak sedangkan dia tidak ikut secara fisik, dia tinggal di rumahnya dengan keluarganya. Fa idza ghazaw wa anfaqu, kalau mereka ikut secara fisik dan berinfak juga, akhba Allahu lahum min khazaini rahmatih. Allah simpankan untuk dia, Allah siapkan untuk dia dari sumber rahmat Allah yang tidak terbatas. Ma yanqati'u anhu ilmul ibad, yang ilmu manusia tidak bisa menjangkaunya. Wasfatahum, berapa itu jumlahnya, gak bisa ilmu manusia menghitung. Manusia ilmunya terbatas. Manusia hanya tahu langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Setelah lapisan yang namanya athara, manusia enggak tahu. Allah Maha tahu. Faulaika hizbullah, mereka itu adalah orang-orang yang dinamakan hizbullah, ya. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan Hizbullah di Lebanon, bukan. Wa hizbullahi humul ghalibun. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang dimenangkan. Ya, ini dalam Al-Qur'anul Karim disebut itu. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul ghalibun. Kharrajahu Tabarani. Dari Ibnu Tabrani, dalam isnadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama, tuba, keberuntungan. Beruntung. Siapa yang beruntung? Liman aktsara fil jihadi fi sabilillah min dzikrillah. Barang siapa yang dalam jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu doa yang mustajab, salah satu waktu yang mustajab, kondisi ya. Ada tempat yang mustajab, terbatas. Tempat yang mustajab itu terbatas. Ada waktu yang mustajab itu bisa dialami oleh orang, ya, sesuai dengan yaitu kondisinya. Salah satu kondisi yang mustajab orang berdoa ketika berhadapan dengan musuh. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari menjelang perang Badar, dia berdoa kepada Allah, bermunajat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ridak beliau, selendang beliau, kalau kita orang bilang sekarang sorban beliau itu jatuh, beliau enggak terasa. Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau.
Saking khusyuknya dia kata, ya Allah, in ahlak hadhil usbah falan tu'bada fil ardi ba'dahu abadan. Ya Allah, kalau sampai hamba-hambamu yang sekarang ada di sini ini kalah binasa, nanti enggak ada yang menyembah padamu ya Allah, yang beribadah kepadamu. Saking khusyuknya. Kalau berdoa, bermunajat, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, tumpahkan air mata sehusu-husunya, apalagi nggak dilihat sama orang. Jangan dilihat orang ketika ditonton khusyuk. Jangan. Ya orang yang paling makomnya paling tinggi berzikir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang laki yang berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah khalian, sendirian, nggak ada yang tahu. Fafadat ainah, banjir air matanya. Itu salah satu dari 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat di saat tidak ada perlindungan. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk menjaga fi sabilillah. Di pesantren itu ada itu hirasah, jaga malam piket, itu fi sabilillah. Dasarnya itu. Yang kedua, ainun tabki min khasyatillah, mata yang menangis, keluar air mata karena takut kepada Allah. Takut itu kalau orang umum takut aja. Kalau takutnya ulama, takutnya orang yang disertai dengan pemahaman dan pengertian, itu namanya khasyah. Namanya khasyah. Nah, ada juga orang yang dia itu harismatik. Kita segan dengan dia karena apa? Cinta, bukan karena takut. Ada orang ditakuti karena kekejamannya, betul nggak? Ada orang ditakuti karena kekejaman, tapi ada orang itu disegani karena apa? Cintanya. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya tidak berani angkat matanya di hadapan Rasulullah. Ada. Saking apa? Malunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan seperti begitu. Karena apa? Berwibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin dekat kepada Allah, dia semakin berwibawa. Jadi wibawa nggak bisa dibikin-bikin, petatang petenteng, nggak bisa. Orang berwibawa, orang disegani apabila dia itu dekat dengan Allah. Dia taat kepada Allah, sehingga Allah berikan kepadanya kemuliaan. Kemuliaan. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, dia beritahu, Allah beritahu kepada Jibril, ya Jibril, aku cinta fulan, kamu harus cintai. Maka Jibril publikasikan kepada penghuni langit, wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah telah mencintai kalian, kalian harus cintai. Kalau orang sudah seperti begitu, di dunia dia diterima di mana aja, nggak perlu lempar-lempar hadiah, diterima. Betul, betul, betul ini. Jadi kalau kita ingin diterima oleh masyarakat, oleh umat, berbuat baiklah. Berbuat baik, nggak perlu pakai minta-minta, nggak perlu pasang baleho, nggak, betul, betul, betul atau tidak saya ngomong ini? Nggak perlu ngapain pasang-pasang baleho di tempat musibah sana. Iya, di Gunung Semeru pasang baleho. Di sana perlu orang apa? Sembako. Perlu bantuan real nyata. Ngapain majang-majang baleho di sana? Betul Bu, Bapak? Iya. Jadi nggak perlu kita itu kalau untuk diterima, dicintai. Allah sudah menjanjikan innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan dia itu dicintai. Kalau kita masih kurang dicintai sama orang, berarti kita masih kurang amal kita. Introspeksi, ya, kita harus muhasabah. Ya.
Kalau kita kurang ini kita nggak disukai orang. Oh memang masih ada hal-hal kekurangan saya, masih ada aib saya, masih ada celah saya, masih ada kekurangan. Nah, ini waktunya masih ada kan? Sampai 8:30. Ya, keenakan ngomong ini. Maaf Pak. Ya. Jadi kembali kepada bahwa orang beruntung orang yang memperbanyak berzikir di saat dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun harus ada waktu untuk berzikir. Nabi Musa alaihissalam disuruh berdakwah oleh Allah menghadapi penguasa yang berkuasa ratusan tahun, yang sangat zalim, yang ngaku dia sebagai Tuhan, bisa segala-galanya. Apa Nabi Musa lakukan? Sebelum dia berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya Allah, ini saya yang konteks ini, ya Allah jadikanlah ya seorang menjadi wazirku, menjadi menteriku, menjadi pembantuku. Siapa? Harun, saudaraku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ya Allah jadikanlah seseorang menjadi menteriku, pembantu aku, yaitu saudaraku Harun. Wazirun min ahli Harun akhi ushdud bihi azri, perkuatlah aku ini dengan dia. Wa asyriku fi amri, dan dia libatkanlah dia dalam urusanku. Apa tujuan? Untuk apa? Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dengan adanya pembagian tugas, maka kami bisa banyak bertasbih dan banyak berzikir. Karena kekuatan fisik bukan hanya ditentukan oleh fisik, bukan. Kekuatan fisik ditentukan oleh kekuatan hati. Dan hati itu harusnya nyambungnya kepada Allah. Bukan dengan suplemen, bukan dengan obat kuat, bukan. Dengan apa? Kuatnya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu langsung dialami oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau sudah berumah tangga, bersuamikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sibuk urusan rumah tangganya, capek, minta kepada Rasulullah supaya diberi pembantu. Rasulullah nggak bisa, nggak ada. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh anaknya pembantu, nggak ada. Apa yang Rasulullah kasih solusinya? Disuruhlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah sebelum tidur, menjelang tidur bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir dalam satu riwayat dikatakan 33 kali, ada yang mengatakan 34 kali. Jadi lengkap, genap semuanya 100. Kata As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, setelah aku amalkan, aku setelah kerja nggak capek. Ya, Bapak, Ibu nggak percaya, amalkan. Amalkan. Insya Allah orang yang kuat zikir, dia kuat fisiknya. Dan sahabat begitu, mereka kuat. Makanan mereka sederhana, tidak macam-macam, makanan mereka sederhana. Mereka kuat karena hatinya kuat. Kenapa hatinya kuat? Hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini panjang hadisnya ini. Ya udah habis waktunya. Udah habis. Ya, ini Ustaz Rustam manggut-manggut aja deh. Manggut tapi matanya ngelirik ke saya. Ya. Baik. Ya ini ya memang sunnahnya jenazah itu disegerakan. Ya.
Ya, kalau dia min ahlil khair, insya Allah segera dia menuju surga, insya Allah. Itu sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya dulu di Jawa masih pesantren itu pernah melihat orang nguburin malam, saya takut. Karena itu nggak ada, jarang di Jakarta ya. Di sana malam hari ya malam hari, pakai patromak. Tahun 70-an itu, Bu. Jenazahnya lewat depan pondok itu. Iya, tengah malam itu. Masya Allah. Itu memang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.